Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan informasi terkait warga negara Cina yang otak pinjol ilegal di Indonesia. Nah, disadur dari repelita.com, berhasil ditangkap warga negara asing Cina otak dibalik pinjol ilegal hendak kabur ke Turki. Langkah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri tidak kalah cepat dengan seorang warga negara asing asal Cina berinisial WJS yang menjadi otak di balik pinjaman online atau pinjol ilegal. WJS ditangkap saat hendak kabur ke negara Turki. Adapun WJS alias BH alias JH ini merupakan orang yang memiliki aplikasi pinjol yang meneror ibu di Wonogiri, Jawa Tengah hingga gantung diri. Tersangka WJS ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat akan melakukan penerbangan menuju Turki bersama dua orang rekannya, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmi Santika kepada wartawan di Jakarta Selasa 9 November 2021. WJS, dijelaskan Helmi, berhasil ditangkap saat berada di ruang tunggu Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Telat beberapa menit saja, dikatakan Brigjen Helmi, WJS telah naik ke dalam pesawat. Selama mengoperasikan pinjol ilegalnya, ungkap Brigjen Helmi, WJS sehari-hari tinggal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. WJS merupakan pemilik dari Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inovasi Milik Bersama atau IMB yang mengelola banyak aplikasi pinjol ilegal. Ia berperan sebagai direktur bisnis dan pemilik KSP Inovasi Milik Bersama atau IMB, melakukan rekrutmen terhadap orang-orang untuk bagian bisnis kepada KSP IMB dan mencari pinjol-pinjol ilegal untuk menjadi mitra dari KSP IMB, tuturnya. Sementara itu, lanjut Brigjen Polisi Helmi, polisi juga mengantongi sejumlah barang bukti dari WJS, misalnya seperti bukti percakapan WeChat hingga HP dan laptop. Ditemukan petunjuk berupa screenshot percakapan WeChat yang menerangkan bahwa WJS mengakui dirinya sebagai penanggung jawab pada payment gateway FlynPay dan pemilik sebagian saham pada payment gateway FlynPay, imbu Brigjen Polisi Helmi. Nah ini ya, jadi ini menjadi otak ya koperasi simpan pinjam ya, masalah selama ini marak. Jadi indikasinya ini mau kabur, tapi pada akhirnya ketangkap. Nah selain itu, Brigjen Polisi Helmi juga menegaskan bahwa WJS bakal diadili di Indonesia. Pasalnya WJS merupakan warga negara asal Cina yang memiliki pekerjaan sebagai konsultan bisnis. Jadi WJS diadili di Indonesia. Nah ini kan ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat menunggu penerbangan ke Istanbul, Turki. Namun belakangan diketahui kedua rekannya itu tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh WJS. Ya. Ini kawan, informasi terkait maraknya pinjol ini yang kemarin ya, yang beberapa waktu lalu ini kan sempat viral
ya ditangkap oleh polisi di beberapa tempat yang ramai, yang masuk TV dan sebagainya. Nah, ternyata orang ini adalah warga negara asing. Di sini bisa kita ketahui bahwa sistem pertahanan kita di bidang intelijen ini bisa dianggap bobol, tidak mampu mendeteksi dini orang-orang asing yang ingin berbuat kejahatan di negara kita seperti WJS ini. Ya, jadi lemah. Ini bisa jadi juga karena kita ini semua sibuk. Kita semua ini sibuk terus diadu domba di media sosial, sehingga kita sebagai warga negara tidak bisa mengawasi mereka ini, negara asing ini. Karena apa? Ya, mungkin juga pejabat-pejabat sibuk ya urusan yang lain. Mungkin sebagian besar aparat juga sibuk untuk hal-hal yang bersifat ya adanya indikasi perpecahan negara kita ini, sehingga sebagian besar energi dan waktu para aparat fokus memantau indikasi-indikasi perpecahan dalam negeri, sehingga orang yang seperti WJS ini tidak terpantau atau tidak terlacak sejak dini. Ya, berarti mereka sudah beroperasi. Mereka sudah mulai banyak korbannya. Namun patut kita syukuri, pada akhirnya dia tertangkap. Entah WJS ini adalah hanya satu dari sekian banyak orang yang seperti dia atau hanya dia, kita belum tahu. Tapi saya yakin aparat negara kita akan menangkap, akan segera tahu siapa saja yang bermain pinjol-pinjol ilegal yang pada akhirnya karena ada intimidasi, akhirnya ada orang yang gantung diri karena diintimidasi yang awalnya dari pinjol ini. Demikian saudaraku informasi. Hati-hati kawanku, kalau mau pinjam online waspadai. Ya, tanyalah para pakar hukumnya karena ini sangat-sangat berbahaya. Terima kasih, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.